Halo, kembali lagi nih di channel Kapan Tidur. Kali ini saya akan membawakan alur film yang berjudul The Gray Man, menceritakan seorang yang mendapatkan julukan sebagai Sierra Six di kesatuan CIA. Namun, Six perlahan-lahan mengetahui ada yang tidak benar di dalam tubuh organisasi ini, dan ia pun mendapatkan informasi yang sangat mengejutkan. Mau tahu kelanjutannya? Yuk simak saja alurnya. Berlatar tempat di sebuah penjara, Six didatangi oleh salah satu agen CIA. Ia menawarkan pembebasan bersyarat asal Six mau menjadi salah satu agen di dalam organisasi. Karena tawaran yang menggiurkan, Six pun menerimanya. Hingga saat beberapa tahun telah berlalu, ia pun menjadi agen terbaik dan kali ini ia mendapatkan misi rahasia untuk memburu salah satu pengkhianat di kesatuannya yang akan menjual informasi rahasia perihal negaranya. Six mempunyai partner bernama Miranda. Ia bertugas mengawasi target dan menjaganya agar tidak kabur. Di lain sisi, di depan layar monitor, seluruh aksi Six diawasi langsung oleh pemimpinnya yang bernama Danny. Six diminta mengeksekusi target sebelum transaksi dimulai. Namun situasinya tidak mendukung karena ada anak kecil yang menghalanginya. Akhirnya Six pun memakai caranya sendiri dan tidak mengikuti prosedur. Ketika target telah terpojok, target pun jujur bahwa ia berkhianat karena telah mengetahui seluruh kebusukan para pemimpin. Ia pun memberikan Six sebuah chip rahasia. Ini pun mencurigai Six membelot karena barang yang ia butuhkan tidak ada di dalam tubuh korban. Malah Six bertanya mengenai target, namun Denny menjawab dengan jawaban yang tidak masuk akal. Six pun pergi ke warnet untuk mengecek sendiri isi chip itu. Namun ternyata chip itu terkunci. Six pun meminta bantuan pada mantan atasannya. Danny pun meminta agen swasta kepercayaannya yang bernama Lloyd untuk membantunya. Namun Susan tidak setuju karena Lloyd adalah psikopat yang selalu memakai cara kekerasan yang brutal. Dan benar saja, Susan dibuat kesal dengan Lloyd karena bekerja semau-mau. Diawali dengan menyandra keponakan Fitz yang tak lain adalah mantan pemimpin Sierra Six. Sedangkan Six yang masih mengikuti arahan Fitz, ia pun mendatangi area penjemputan. Namun di sisi lain, Fitz yang telah dihadapkan dengan Lloyd dan mengetahui bahwa keponakannya disandra, mau tak mau ia mengkhianati Six. Six pun menyadari bahwa orang-orang Fitz akan menyerangnya dan terjadilah baku hantam yang menyebabkan pesawat jatuh. Kembali ke Fitz di dalam perjalanan bersama Lloyd dan anak buahnya, ia ditelepon Six yang selamat atas upaya penyerangan. Di sini Fitz jujur, ia melakukannya karena terpaksa dan diancam oleh Lloyd. Lloyd yang mengetahui Six selamat pun mengerahkan para tentara bayaran untuk memburunya. Scene pun berpindah ke 2 tahun yang lalu, di mana Six ditugaskan untuk menjaga Claire, yang tak lain adalah keponakan Fitz. Usut punya usut, Claire adalah seorang yatim piatu. Ini dikarenakan orang tuanya mati terbunuh oleh para musuh Fitz. Fitz yang tak mau kehilangan satu-satunya keluarganya yang tersisa meminta Six menjaganya. Yatim piatu yang malang, tidak mempunyai orang tua ditambah mempunyai kelainan jantung, membuat Claire berjuang hidup menggunakan jantung robotik. Kembali ke masa kini di mana Six menemui seorang yang ahli memalsukan data. Six pun berniat membuat identitas palsu padanya. Di sisi lain, Miranda dicurigai bekerja sama oleh Six
Miranda yang tidak tahu apapun menentang hal itu. Kembali ke Six di saat sesi foto untuk keperluan datanya, tiba-tiba Six dijebak oleh orang itu. Dengan alasan Six adalah buronan yang berlabel harga tinggi, ia pun berniat meminta tebusan. Lloyd yang mendapatkan kabar bahwa Six telah tertangkap pun bergegas ke sana. Begitu juga Danny yang sedang menginterogasi Miranda. Bukan Six kalau tidak mempunyai ide. Kali ini ia berupaya melarikan diri menggunakan akal cerdiknya sebelum Lloyd datang. Dan benar saja, ketika Lloyd tiba, Six pun mempunyai 1000 cara untuk lolos dari sergapan mereka. Dikala Six yang terpojok, datanglah Miranda yang membius Lloyd. Begitu juga dengan Six. Ia dibius karena membuat Miranda kesal, lantaran karena ulahnya karirnya bisa sangat-sangat terhambat. Karena kegagalan itu, Lloyd membawa Fitz ke sebuah kastil yang tak lain adalah markas mereka. Di sini, Fitz akhirnya menemui keponakannya. Balik ke Lloyd yang sedang ngilu karena bius. Ia mendapatkan laporan mengenai Six yang mengirim chip itu ke Praha melalui CCTV. Fitz pun ditarik dan disiksa agar memberitahu ada siapa di Praha. Namun Fitz yang dulunya terlatih tidak mempan akan siksaan itu. Alhasil, Claire-lah yang menjadi tumbalnya jika ia tidak mengaku. Kembali pada Six ketika telah tiba di Praha. Ternyata Six menemui mantan kepala CIA yang sangat ia percaya. Mereka pun membuka file itu dan menemukan banyak sekali perbuatan kotor di luar HAM yang dilakukan oleh Danny dan Lloyd. Tidak lama setelah itu mereka pun disergap oleh pasukan Lloyd yang mengetahui lokasi mereka. Six pun diberi sebuah mobil dengan persenjataan yang lengkap di bagasinya. Six yang berhasil kabur malah ditangkap oleh polisi lokal yang mengepung area itu. Namun situasi semakin kacau karena pasukan Lloyd semakin banyak yang datang dan melontarkan tembakan hingga SWAT datang. Namun itu tidaklah cukup. Six pun berupaya kabur dari mereka dengan sangat susah payah tanpa bantuan Miranda dengan segala skillnya. Mereka pun mendatangi sebuah rumah sakit besar untuk mencari tahu lokasi Claire dengan melacak GPS di jantung robotiknya. Baru saja selesai dengan yang tadi, kalau ini mereka malah didatangi seorang agen profesional yang ahli bela diri yang membuat mereka ketar-ketir dan kehilangan chip itu. Namun karena mereka telah mengetahui lokasi Claire, mereka pun bergegas menyerang balik. Singkat cerita, ketika mereka telah sampai di area kastil, mereka pun membagi tugas. Miranda membuat pengalihan dan Six menyergap masuk. Dan terjadilah baku hantam yang sangat-sangat ramai. Dikala Lloyd telah terpojok, ia pun menangkap Claire dan membawanya ke sebuah taman labirin. Di sini mereka pun beradu bacot dan berakhir dengan baku hantam secara jantan. Namun tiba-tiba Susan datang dan menembak Lloyd. Ia pun berkata pada Six bahwa Lloyd akan menanggung semua ini. Namun Six harus dipenjara agar kemunafikan para pemimpin tidak terbongkar. Di keesokan harinya, Danny dan Susan disidang karena keramaian yang mereka perbuat. Namun karena Lloyd yang menjadi kambing hitam, mereka pun selamat atas semua sanksi. Mereka pun mendatangi lapas yang mengurung Fitz. Mereka pun kaget ketika mengetahui Six telah kabur dan membunuh semua penjaga. Six yang kabur pun menemui Claire dan membawanya kabur juga. Dan film pun selesai. Itulah alur film singkat yang telah Mimin rangkum sedemikian rupa. Terima kasih telah mampir dan jangan lupa memberikan dukungan pada channel ini dengan like dan subscribe. Kapan tidur izin pamit dan sampai jumpa. My intentions, I let you turn me violet instead.